Sedangkan di tempat yang berbeda, Cleo udah bersiap dengan lingerie seksi berbahan tembus pandang, menatap gelisah pada jam yang tertera di layar ponselnya. Karena udah larut malam, Kenan belum juga masuk ke dalam kamar mereka. Di mana sedingin itu? Tidak tahu apa? Aku udah tidak sabar. Walaupun tadi sempat marah karena dijatuhkan begitu saja oleh suaminya, tapi Cleo tidak sakit hati dan menyerah begitu saja pada sosok Kenan Meyer. Terlebih lagi Cleo sangat penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya bercinta. Setelah selama ini mempertahankan mati-matian mahkotanya itu, karena terkadang Cleo hampir lepas kendali saat terpancing gairah dengan permainan para kekasihnya. Dan sekarang statusnya yang sudah menjadi seorang istri, sudah memperbolehkannya untuk bercinta dan memberikan mahkotanya itu kepada Kenan, meskipun tidak ada rasa cinta di antara mereka. Kenan Meyer, kau akan habis di tanganku kalau sampai melarikan diri di malam pertama kita. Geram Cleo dengan wajah menahan amarah. Tap, tap. Suara ujung Hill yang beradu dengan lantai begitu terdengar nyaring di ruangan mewah dan luas milik keluarga Meyer, membuat seorang wanita cantik yang sedang duduk di atas sofa menatap pada sang pemilik Hill yang berjalan begitu anggun dengan senyum di bibirnya. Cih, tersenyumlah sepuasmu. Tapi mulai hari ini, senyuman itu akan berganti dengan air mata. Gumam Kailin dalam hati. Selamat datang ke Kaipar, sapanya dengan ramah sambil berdiri menyambut sosok yang sejak tadi ditunggunya. Terima kasih, saut Cleo sembari menatap ke seluruh ruangan. Berharap menemukan sosok pria yang udah membuatnya kesal semalaman dan pagi ini. Kau pasti mencari kakakku kan? Tanya Kailin. Cleo menganggukkan kepalanya. Iya, di mana sedingin itu? Maksudku Kenan? Kakakku udah berangkat kerja? Apa? Berangkat kerja? Oke Cleo, dengan wajah yang terkejut. Bagaimana tidak terkejut saat mengetahui pria yang ditunggunya sejak semalam dan pria yang udah menyuruh para bodyguard untuk membawa paksa dirinya ke mansion ini justru sedang bekerja. Maafkan Kak Kenan karena tidak bisa menyambut kedatanganmu. Kailin berkata dengan raut wajah yang menyesal, namun tersenyum dalam hati. Aku harap kau mengerti, karena kakakku itu seorang pekerja keras. Cleo hanya diam lalu menghela napasnya dengan kasar. Lebih baik sekarang aku antar ke kamarmu agar kau bisa beristirahat, ucap Kailin sambil berjalan terlebih dahulu. Dan mau tidak mau Cleo mengikuti adik iparnya dengan hati yang tidak enak, karena Cleo merasakan Kailin tidak menyukainya. Dan itu terlihat dengan sangat jelas di kedua sorot mata wanita itu. Bahkan senyuman yang selalu ditampilkan adik iparnya tersebut terlihat palsu di mata Cleo, yang udah terbiasa berhadapan dengan para wanita yang membencinya, para wanita yang merasa tersaingi kecantikannya, maupun yang tidak suka karena para kekasih mereka berpaling kepadanya. Ini kamarmu? Kailin membuka pintu kamar tamu yang udah disiapkan untuk wanita jalang itu. Cleo berjalan masuk ke dalam kamar tersebut, menelisik keseluruhan ruangan luas yang terlihat rapi dan mewah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kamarnya, tapi Cleo tahu pasti kamar tersebut bukan milik Kenan, karena tidak ada satupun barang pria atau foto Kenan yang terpajang. Dan dekorasi kamar tersebut yang terkesan natural berwarna broken white semakin membuat Cleo yakin kamar tersebut adalah kamar tamu. Kenapa kamarku di sini? Cleo menatap adik iparnya dengan penuh tanda tanya seolah-olah tahu kalau kamar itu bukan milik Kenan. Kenapa tidak di kamar suamiku? Kailin yang ditanya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Cleo bisa tahu kamar tersebut bukan milik kakaknya. Tidak mungkin Kak Kenan pernah membawa jalang itu ke kamarnya kan? Tanyanya dalam hati. Entahlah, kau tanyakan aja pada kakakku, jawab Kailin dengan cuek. Ternyata benar dugaanku, kamar itu bukan milik Kenan. Cleo tersenyum sinis. Apa? Jadi tadi kau hanya menebak? Tanya Kailin tidak percaya. Cleo menjawab dengan sebuah senyuman, lalu berjalan keluar dari kamar tersebut, menyuruh pelayan yang sejak tadi mendorong kopernya untuk kembali ke bawah, dibawa keluar. Tunggu, kamu kemana? Kailin mencengkeram tangan Cleo dengan kasar saat melihat wanita itu berjalan menuju pintu keluar mansion. Aku ingin menemui kakakmu. Dengan berani Cleo menghempaskan tangan Kailin, tidak kalah kasarnya.
Karena kini ia sangat yakin wanita yang berstatus sebagai adik iparnya itu tidak menyukai dirinya. Tapi kau tidak boleh pergi. Kailin kembali mencengkram tangan Cleopatra. Sedangkan Cleo kini memandang dengan tajam dan tidak suka karena baru kali ini ada wanita yang berani menghalangi apa yang ingin dilakukannya. Lepaskan, kau tidak berhak melarangku bertemu dengan Kenan. Aku berhak karena aku adiknya, ucap Kailin dengan tersenyum sinis. Tapi aku istrinya, sahut Cleo tidak kalah sinisnya. Pokoknya tidak boleh pergi. Kailin semakin mencengkram tangan Cleo dengan kasar. Cleo yang udah cukup bersabar dengan tingkah adik iparnya yang aneh itu, dengan cepat mendorong bahu Kailin hingga wanita itu terjatuh. Namun sayangnya dia pun ikut terjatuh karena tangannya yang masih dicengkram oleh Kailin. Hingga akhirnya mereka berdua terjatuh ke atas lantai dengan posisi Cleo yang menimpa tubuh adik iparnya. Ternyata kau itu berat juga. Ejek Kailin. Apa kau bilang? Aku berat? Cleo yang udah berdiri tidak terima dikatakan berat, karena itu sama saja mengatakan tubuhnya gemuk. Iya, kau berat. Dan aku bingung, kenapa bisa kau menjadi model dan banyak pria yang memujamu? Ketus Kailin. Cleo terdiam dengan kening yang berkerut. Dia bingung kenapa bisa adik iparnya itu tahu profesinya. Ya, memang dia cukup terkenal dan mungkin aja Kenan yang udah menceritakan siapa dirinya pada Kailin. Dengar baik-baik adik iparku yang cantik, walaupun aku berat, tapi setidaknya perutku tidak berlemak seperti perutmu yang berlipat itu. Apa? Kailin yang terkejut langsung menatap perutnya sambil berlari menuju kaca besar yang berada di ruangan tengah. Melihat Kailin pergi, Cleo tidak membuang kesempatan itu untuk keluar dari mansion. Tujuannya kali ini adalah perusahaan Kenan Meyer untuk meminta penjelasan pada pria itu tentang semuanya yang terasa mulai mengganjal di hatinya. Sementara itu di sebuah ruangan kerja yang sangat luas berdesain minimalis modern, tampak seorang pria tampak tengah membaca sebuah berkas yang baru aja ia terima dari asisten pribadinya. Jadi selama ini Nona Cleo menjalin hubungan dengan para pria yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu para pria yang tidak setia pada pasangannya. Contohnya Peter Wan. Sebelum menjalin hubungan dengan Nona Cleo, dia udah mempunyai kekasih. Tapi dari info yang aku dapat, pria itu menjalin hubungan gelap dengan sekretarisnya. Dan contoh lainnya, Orion. Kenan yang sedang membaca berkas tentang Cleo langsung menatap pada Bram. Seperti yang kita ketahui, selain dengan Nona Kailin, pria itu juga menjalin hubungan dengan Nona Natania dan Nona Elisa, rekan seprofesi Nona Cleo di dunia modeling. Sayangnya Nona Kailin yang udah diberitahu oleh Anda tentang kelakuan brengsek Tuan Orion memilih lebih percaya pada perkataan kekasihnya itu daripada bukti yang Anda berikan, karena adik Anda terlalu... Bram tidak berani meneruskan perkataannya. Bodoh? Bram tidak berani menjawab dan hanya bisa tersenyum kaku. Teruskan, ucap Kenan dengan tegas. Dan saat Tuan Orion menjalin hubungan dengan Nona Cleo, pria itu langsung memutuskan hubungannya dengan para kekasihnya, termasuk Nona Kailin, sama seperti Tuan Peter Wan yang langsung memutuskan hubungan dengan kekasihnya dan juga sekretarisnya. Jelas Bram panjang lebar setelah mendapatkan informasi tersebut. Cukup menarik, gumam Kenan dengan menarik satu sudut bibirnya. Iya, Nona Cleo memang menarik, sahut Bram. Apa kau bilang? Kenan menggebrak meja kerjanya dengan keras. Tidak Tuan, maksudku informasi tentang Nona Cleo cukup menarik, ucap Bram dengan menelan salipannya sesaat payah. Oh ya Tuan, seharusnya Anda berterima kasih pada Nona Cleo. Maksudmu? Kenan menautkan kedua alisnya. Kalau bukan karena Nona Cleo, mungkin saat ini Tuan Orion masih menjalin hubungan dengan Nona Kailin dan terus menipunya. Jelas Bram, Kenan hanya terdiam, lalu menyuruh asisten pribadinya itu untuk keluar, dan kini hanya ada dirinya di ruangan tersebut, membaca kembali info terbaru yang berhasil didapatkan oleh Bram. Ya, kemarin malam Kenan menyuruh asisten pribadinya itu untuk menggali info lebih detail lagi tentang Cleopatra. Karena dirinya masih penasaran apa yang membuat wanita itu begitu hobi mengkoleksi pria. Jika jawabannya karena uang, rasanya tidak mungkin, karena wanita itu dari keluarga terpandang dan terkenal. Dan jawaban yang paling mendekati hanya tersisa sebuah kata, yaitu kepuasan. Kenapa aku jadi memikirkan si Jalang itu?
Kenan menaruh berkas tersebut ke atas meja dengan kasar, lalu memejamkan kedua matanya sambil bersandar di kursi kerja. Tuan, lihatlah ini. Bram yang baru saja keluar dari ruangan kerja Tuan Kenan kembali masuk setelah mendapatkan video rekaman yang dikirimkan oleh bagian keamanan yang bertugas mengawasi kamera CCTV yang ada di Mansion Mayer. Bram, udah berapa kali aku katakan, ketuk pintu sebelum masuk. Maaf Tuan, aku buru-buru karena ingin memperlihatkan ini. Bram menyerahkan iPad miliknya. Kenan menyaksikan rekaman CCTV tersebut, di mana Kailin dan Clea terlihat bersitegang dan berakhir dengan keduanya yang terjatuh, membuat Kenan melengkungkan bibirnya membentuk sebuah senyuman. Tuan, apa aku tidak salah lihat? Bram sampai mengusap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya itu nyata. Memangnya apa yang kau lihat? Kenan mengerutkan keningnya. Anda tersenyum, ucap Bram dengan bahagia, karena udah lama dirinya bekerja dengan Tuan Kenan, baru kali ini melihat pria itu tersenyum. Setelah sebelumnya hanya bisa melihat pria itu tersenyum tipis, bahkan dengan Nona Kailin adiknya saja, Tuan Kenan tidak pernah tersenyum. Kenan berdehem dengan keras. Sekarang di mana wanita itu? Nona Clea sedang menuju kemari. Kenan menganggukkan kepalanya lalu menyeru Bram untuk keluar, dan benar saja apa yang dikatakan oleh asisten pribadinya itu. Karena tidak lama setelah itu Cleopatra masuk ke dalam ruangan kerjanya. Duduklah, Kenan yang berada di kursi kerjanya tidak bergerak sedikit pun untuk menyambut kedatangan istrinya. Tidak perlu, ucap Cleo dengan penuh penekanan. Aku datang ke sini hanya untuk meminta sebuah penjelasan. Penjelasan tentang? Tanya balik Kenan dengan datar dan tatapan yang tajam. Di mana kau semalam? Di mansionku? Jawab Kenan dengan singkat, padat dan jelas. Kenapa kau pergi? Tidak memberitahuku terlebih dahulu. Aku lupa. Clea mengepalkan kedua tangannya dengan erat, menahan semua kekesalannya yang semakin memuncak mendengar semua jawaban Kenan yang terdengar tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah meninggalkannya sendirian di kamar hotel. Baiklah, sekarang pertanyaan terakhir. Cleo menarik napas dan mengeluarkannya secara perlahan. Apa tujuanmu yang sebenarnya menerima perjodohan yang ditawarkan kedua orang tuaku? Bukankah kau udah tahu? Tidak, aku tidak tahu. Karena alasan yang pernah aku ceritakan tempo hari hanyalah kebohongan. Tebak Cleo dengan penuh keyakinan. Apalagi saat melihat bagaimana sikap pria itu, terutama sikap adik Kenan yang terlihat membencinya. Kenan terdiam, matanya masih menatap tajam pada wanita cantik yang kini berstatus sebagai istrinya. Wanita yang ternyata memiliki kepintaran dan juga keberanian. Kau ingin tahu alasan yang sebenarnya? Clea menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia benar-benar ingin tahu alasan yang sebenarnya. Kenan menerima perjodohan mereka, meskipun udah sangat terlambat untuk mengetahui semua itu karena statusnya yang udah terikat dengan Kenan. Tapi tidak ada salahnya Cleo mengetahui semuanya, agar bisa memutuskan harus berbuat apa selama 1 tahun ke depan. Berada satu atap dengan pria dingin itu, plus adik iparnya yang menyebalkan.